Selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan kita. Saat hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat bertemu kembali. Pada saat malam hari ini, saya akan memaparkan ataupun menjelaskan tentang apa yang kita pelajari dari mata kuliah yang disampaikan oleh Ibu Regilina Sebayang dan Bapak Tri tentang etika kemampuan berbahasa. Ada banyak hal, ada banyak materi yang sudah kita dapatkan secara baik dari kedua dosen kita ini. Tetapi hari ini saya ingin menjelaskan kembali tentang bab 6 dan bab 7 dari pelajaran kita, dari mata kuliah kita etika kemampuan berbahasa, yaitu tentang presentasi ilmiah. Di dalam presentasi ilmiah ada 4 hal yang akan dijelaskan dalam mempresentasikan presentasi ilmiah itu, yaitu pertama, kita harus tahu pengertian presentasi ilmiah, dan yang kedua, tata cara dan pengertian presentasi ilmiah. Yang ketiga, presentasi ilmiah dengan multimedia. Keempat, melaksanakan presentasi ilmiah. Yang pertama tadi, saya akan jelaskan tentang pengertian presentasi ilmiah. Ada 2 hal di dalam pengertian dalam presentasi ilmiah. Yang pertama itu, presentasi ilmiah merupakan kegiatan lazim yang dilakukan dalam dunia ilmiah. Yang kedua, presentasi ilmiah itu berfungsi untuk menyebarkan informasi, baik informasi konseptual maupun prosedural. Agar presentasi ilmiah dapat berjalan efektif, hal-hal yang perlu diterapkan yaitu yang pertama, kita harus menarik minat dan perhatian peserta. Yang kedua itu menjaga agar presentasi itu tetap fokus kepada masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, menjaga etika tampil di depan forum ilmiah. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan presentasi ilmiah, yaitu seorang penyaji menggunakan media yang menarik. Yang kedua, mengetahui latar belakang peserta. Yang ketiga, menjaga suaranya agar tidak monoton serta terdengar jelas oleh seluruh peserta yang berada dalam suatu ruangan. Kemudian, tata cara yang perlu ditaati dalam forum ilmiah yang akan dipresentasikan dalam presentasi ilmiah, yaitu menaati bahan yang telah disiapkan. Yang pertama. Yang kedua, memberikan ataupun memberi penjelasan singkat, padat terhadap butir-butir inti. Yang ketiga, hindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Tata cara yang perlu ditaati agar pada waktu kita mempresentasikan ilmiah, orang lain, para peserta dapat mendengar, bahkan dapat mengetahui apa yang mau kita presentasikan. Yang kedua lagi, tata cara dan pengertian presentasi ilmiah. Kalau tadi tata cara yang perlu kita taati, yang kedua ini tata cara dan pengertian presentasi ilmiah. Yang pertama itu, penyaji perlu memberi
informasi kepada peserta secara memadai. Yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Yang ketiga, penyaji harus menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Tata caranya itu. Dan kemudian ketiga, presentasi ilmiah dengan multimedia. Nah, ini kita harus lihat bagaimana kita mempresentasikan ilmiah dengan multimedia agar kita bisa lebih baik dan para peserta juga bisa mendengar jelas dari apa yang kita mau sampaikan. Yang pertama, presentasi ilmiah pada dasarnya adalah mengkomunikasikan bahan-bahan ilmiah kepada peserta melalui sarana multimedia yang akan kita berikan. Yang kedua, oleh karena itu dalam presentasi ilmiah berlaku prinsip-prinsip komunikasi. Yang ketiga, beberapa prinsip komunikasi berikut yang dapat dipertimbangkan. Dan yang pertama, dari poin ketiga, beberapa prinsip komunikasi berikut dapat dipertimbangkan. Yang pertama tadi, mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. Dan kedua, memaksimalkan efektif dalam proses presentasi. Yang ketiga, presentasi dengan PowerPoint. Bagaimana kita mempresentasikan ilmiah itu dengan cara multimedia agar para peserta bisa jelas mendengar apa maksud saat kita mempresentasikan ilmiah. Kemudian melaksanakan presentasi, ada tata cara, ada kiat. Dan saat ini melaksanakan presentasi, yang pertama, persiapan dalam bahan presentasi. Yang kedua, persiapan presentasi. Ya kan? Pertama tadi persiapan bahan-bahan yang akan dipresentasikan. Yang kedua, persiapan presentasi. Yang ketiga, yang diperhatikan dalam presentasi. Yang diperhatikan dalam presentasi. Jadi ketiga ini yang diperhatikan dalam presentasi itu yaitu penguasaan lingkungan, perhatian audiens, berbicara lugas, dan jelaskan melalui media. Itulah presentasi ilmiah yang saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana kita dalam mempresentasikan ilmiah itu agar di saat kita mempresentasikan ilmiah kita itu semua para peserta yang kita undang ataupun para peserta yang ada mengundang kita pada waktu kita akan diundang, supaya para peserta ini bisa tahu dan bisa jelas apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Poin-poin yang sudah saya sampaikan di dalam presentasi ilmiah tadi, ada banyak lagi yang harus kita perhatikan. Dan harus, yang intinya di saat kita mempresentasikan ilmiah itu kita berbicara jelas, tujuan kita jelas, dan kita harus mengetahui lingkungan, dan kita harus mengetahui para peserta kita, audiens kita. Dan bab 7 hari ini, dari bab ke-6 tadi presentasi ilmiah, yang ke-7 tentang pidato ilmiah. Kalau pidato itu ada banyak cara, ada banyak kita lihat contoh bagaimana pidato itu. Tapi saat hari ini saya akan menjelaskan ada 6 pidato ilmiah itu. Di dalam pidato ilmiah itu ada 6 yang akan saya jelaskan. Ada 6 karakter ataupun ada 6 poin-poin yang akan saya sampaikan kepada
saudara saat hari ini agar kita dapat mengetahui. Yang pertama, kita harus tahu pengertian pidato itu, ya kan? Bagaimana kita dapat berpidato kepada orang, kepada audiens, sementara kita tidak tahu pengertiannya. Tapi hari ini saya akan menjelaskan pengertian dari pidato. Pengertian pidato ini juga ada dua. Kalau saudara mau tambah 1, 2, 3 sampai 10 itu terserah Anda. Tetapi saya hanya ambil dua pengertian dari pengertian pidato ini. Yang pertama itu, pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Saya jelaskan lagi. Yang pertama, pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Yang kedua, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya. Dan ketiga, tadi saya katakan dua, maaf saya tambah lagi agar lebih abdol lagi. Yang ketiga, pengertian pidato ini dengan merupakan salah satu wujud kegiatan berbahasa lisan. Jadi dengan berbahasa lisan ini, saat kita berpidato, ada hal yang akan kita sampaikan sehingga audiens dapat jelas. Itu pengertian pidato. Dan poin kedua, tujuan pidato. Tadi pengertian pidato ya, saudara. Yang kedua, tujuan pidato. Pidato umumnya melakukan salah satu atau beberapa hal berikut ini. Salah satu, pidato umumnya melakukan salah satu atau beberapa hal berikut ini. Yang pertama, tujuannya mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Tujuan pidato itu salah satu mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan seorang yang menyampaikan pidato. Yang kedua, memberi salah satu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur, sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Tujuan pidato. Yang ketiga, poin ketiga, tadi kita sudah pengertian tujuan pidato. Yang ketiga, jenis-jenis ataupun macam-macam sifat-sifat dari pidato. Ada banyak yang saya mau sampaikan kepada saudara tentang pidato. Dan saat ini juga poin ketiga saya mau sampaikan kepada teman-teman jenis-jenis atau macam-macam sifat dari pidato. Yang pertama itu ada pidato pembukaan. Pidato pembukaan ada yang mengatakan selamat pagi, assalamualaikum, shalom, dan banyak lagi hal-hal yang akan kita ucapkan untuk pidato pembukaan. Yang kedua, pidato pengarahan. Di dalam pidato pengarahan ini, di saat kita berorasi menyampaikan pesan, tetapi dalam pesan kita itu ada mengarahkan kepada siapa, apa yang kita contohkan, apa yang kita mau sampaikan, kita harus mengarahkan kepada apa yang kita inginkan, sehingga para peserta ataupun yang mendengar pidato kita itu bisa jelas mengetahui bentuk pidato kita itu adalah pengarahan. Yang ketiga,
dari jenis ini pidato sambutan. Kalau saudara dipanggil oleh gubernur ataupun oleh bupati ataupun kapolda ataupun sedikitnya kepala lurah, ya, kepala lurah. Di saat saudara ingin menyampaikan pidato, saudara harus tahu, harus ada pidato sambutannya. Yang terhormat, ada banyak instansi pemerintah yang ada dalam kelurahan itu yang harus kita sampaikan. Sambutan. Kemudian ada bentuk lagi pidato dari peresmian. Pidato peresmian saat kita diundang di dalam suatu bentuk sudah selesai bangunan ini, kita diundang untuk meresmikan, dan kita akan membentuk ataupun membuat pidato kita dalam bentuk ini, dalam intinya dalam pidato kita ini meresmikan. Kemudian pidato laporan. Pidato laporan itu ada banyak hal. Yang keenam, pidato pertanggungjawaban. Itu jenis-jenis dari pidato, macam-macam ataupun sifat-sifat dari pidato. Dari poin 3 ini, saudara ataupun teman-teman sudah mengerti jenis-jenis dari pidato ini ataupun macam-macam dari sifat-sifat pidato. Poin keempat yang saya akan jelaskan di dalam pidato ini adalah metode pidato. Di dalam kita berpidato ataupun menyampaikan orasi kita kepada audiens ataupun kepada para peserta, kita harus mengetahui dan membuat ada satu metode berpidato. Dan untuk itulah saya akan menjelaskan kepada saudara metode pidato di dalam pidato ilmiah. Tadi saya sudah jelaskan kepada saudara, pada teman-teman, jenis-jenis ataupun macam-macam sifat pidato. Kemudian saya akan menjelaskan kepada saudara ataupun teman-teman metode pidato agar kita lebih baik lagi, agar kita lebih lugas lagi dalam menyampaikan pidato. Itu ada metode-metode pidato. Ada 3 hal di dalam metode pidato itu. Yang pertama, metode menghafal. Yang kedua, metode serta-merta. Yang ketiga itu metode naskah. Kemudian di dalam kita mau melaksanakan pidato ataupun menyampaikan pidato kita, persiapan kita ataupun persiapan pidato itu harus ada. Di dalam mempersiapkan pidato itu ada 5 hal, ada 5 poin yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini. Yang pertama, wawasan pandangan pidato secara umum, wawasan. Yang kedua, mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. Yang ketiga, menyusun kata-kata yang model dipahami dan dimengerti. Yang ketiga, keempat, mengetahui jenis pidato dan tema acara yang akan kita temukan. Yang kelima, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. 5 hal di dalam persiapan pidato. Dan keenam, di dalam pidato kita harus menyusun kerangka-kerangka sesuai dengan pidato agar pada waktu kita melaksanakan ataupun berpidato kita tidak ya, agar kita lebih baik lagi
kita tahu tujuan dan apa yang kita sampaikan, kita harus menyusun kerangka pidato kita. Yang pertama itu pembukaan dengan salam pembuka, itu pasti. Yang kedua, pendahuluan yang sedikit menggambarkan isi. Yang kedua. Yang ketiga, isi atau materi pidato secara sistematis, maksud, tujuan, sasaran, rencana kita, isinya. Yang keempat, kita harus menyatakan ataupun kita harus membuat kerangka penutup. Di dalam penutup ini bisa kita buat kesimpulan, harapan, pesan, salam, dan penutup, dan lain-lainnya. Itu kerangka susunan pidato. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan kepada saudara dari 2 bab yang kita sudah pelajari tentang presentasi ilmiah dan tentang pidato ilmiah. Saya percaya dan saya yakin di dalam kita berpidato ataupun dalam kita menyampaikan presentasi ilmiah, kita pasti sudah menyusun dan sudah mengetahui audiens kita, dan kita sudah mengetahui lingkungan yang akan kita datangi ataupun yang akan kita buat presentasi kita, ataupun ada orang lain yang mengundang kita mempresentasi ilmiah, ataupun kita ada tugas yang harus kita mau selesaikan agar saat kita mempresentasikan semuanya presentasi ilmiah kita berjalan dengan baik. Kita harus menyusunnya dengan secara baik. Kita harus berbicara secara lugas, harus dimengerti. Dan juga pada waktu kita berpidato juga, saya sudah sampaikan tadi, pengertian pidato, tujuannya, kemudian jenis-jenis pidato, kemudian persiapan pidato, dan bahkan terakhir itu kerangka susunan pidato. Puji Tuhan, biarlah saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini, malam ini, menjadi tolak ukur di dalam kita akan membuat suatu hal yang terbaik dalam kehidupan kita untuk hari ini dan untuk ke depan. Kata akhir dari saya, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.